Guys, kita nyambung dari video sebelumnya. Ini adalah lokasi tempat kita makan di Dharma Wangsa Square. Nama tempatnya adalah Mie Midang ya. Kalau saya lihat di sini menunya lebih ke Vietnam. Nah, ini dia menunya. Kalian bisa baca nggak? Kalau nggak bisa, kita next. Nah, ini dia, ada yang versi yang lebih mudah untuk kita baca. Sepertinya pilihan menunya nggak banyak ya. Ini minuman yang kita pesan, bentuknya mirip seperti Chinese tea ya. Tehnya adalah teh tawar dan hangat ya. Dan menurut saya ini akan lebih sehat dibanding kita yang selama ini selalu minum es teh manis ya. Saus cabai yang digunakan di sini juga sepertinya impor ya. Cuman kalau kita baca dari namanya Sriracha, ini sepertinya saus dari Thailand. Padahal makanannya kan makanan Vietnam ya guys. Akhirnya makanan kami tiba. Kalau saya lihat bentuknya sih ini seperti lumpia ya. Kemudian juga ada seperti kue tiao dan juga daun selada. Belakangan saya baru tahu ternyata yang mirip kue tiao ini ternyata adalah makanan khas dari Vietnam. Dan penyebutannya saya sampai sekarang masih belum bisa lancar menyebutnya. Kalau nggak salah sih namanya pho. Ya, tulisannya sih PHO, pho, tapi penyebutannya saya masih coba-coba belajar. Saya coba-coba cari di internet sepertinya pho. Ya, kalau saya salah tolong koreksi ya guys ya. Tapi ini rasanya seperti kue tiao kok, dia dari rice noodle ya. Nah, ini Q sedang diajarkan bagaimana cara menikmati daging yang modelnya seperti Korea ya. Kalau kalian pernah lihat di film-film Korea, itu biasanya itu ya, daging ditaruh di daun selada, kemudian dibungkus, baru dimasukin ke mulut. Ya, kalau kita selama ini lihat di Korea, di film drama Korea, itu kayaknya seru banget ya. Yuk coba kita lihat apakah Q bisa menikmati makanan ini sesuai dengan cara yang diajarkan, dan apakah dia kira-kira akan menikmati juga rasanya ya. Di luar dugaan guys, ternyata si Q cocok dengan makanan seperti ini. Dan ketika saya coba sendiri, memang rasanya enak sih, seger. Daun seladanya yang seger, dan dagingnya yang empuk ya, dan juicy, itu memang cocok sih kepaduannya. Ini dia kuah untuk pho yang tadi sudah disiapkan. Kita tinggal masukin ke dalam. Tapi sebelumnya kita tambahkan dulu, ini dia pelengkapnya yang tidak kalah enaknya adalah toge. Toge yang disajikan di sini gede-gede ya guys ya, dan dia renyah. Ketika kamu gigit, dia rasanya enak. Apalagi kalau dipadukan dengan daging sapi serta kaldunya yang mantap ini. Meskipun terlihat kuah kaldunya bening ya guys, tapi kalian jangan ragukan rasanya. Nah, ini dia yang sudah kita pindahkan ke dalam mangkok-mangkok kita dan siap untuk dinikmati. Nggak ketinggalan kita juga nikmati spring rollnya ya, yang tadi yang saya bilang seperti lumpia itu loh guys. Kulitnya itu crispy dan isiannya itu enak. After all, makanan khas Vietnam ini menjadi suatu pengalaman yang baru buat saya. Tapi somehow ternyata saya bisa menikmati dan saya bisa cocok dengan rasa-rasanya. Jadi semoga kita suatu saat nanti akan berkesempatan untuk bisa mampir ke Vietnam dan menikmati pho langsung di sana. Oke, sepulang dari sini kita akan berhadapan lagi dengan macetnya perjalanan dari selatan menuju utara. Salam!